Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kuliah online. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk kali ini kita akan melaksanakan mata kuliah dasar animasi grafis menggunakan Makromedia Flash 8. Oke, kita pilih Flash dokumen. Baik, saya kira Anda tidak lupa dengan tampilan ini, yaitu tampilan Makromedia Flash 8. Di mana minggu lalu kita sudah atau Anda sudah mencoba menggunakan frame by frame. Ya, jadi Anda sudah mencoba menggunakan frame by frame, Anda sudah mempelajari timeline, ya, layer, frame atau keyframe yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah timeline, jadi Anda sudah harus bisa membacanya. Kalau defaultnya ini adalah bacanya adalah layer 1 frame pertama. Ya, kalau Anda bingung membaca di sini ini angka berapa, itu di sini ada menunjukkan frame ada di angka berapa. Ya, jadi ini bacanya ada ya layer 1 frame pertama. Oke. Ya, jadi bacanya adalah seperti itu. Layer 1 frame pertama atau layer 1 keyframe pertama. Ya, itu adalah cara bacanya. Ya, jadi kita flashback di sini sebentar. Oke. Lalu Anda bisa ya, menandai apakah ini sudah berobjek dan belum. Kalau kemarin kita sudah tahu, kita sudah menyimpulkan bahwa keyframe yang berobjek dan tidak berobjek itu ditandakan warna yang berbeda di dalam keyframe-nya. Jadi ini adalah keyframe ya. Kotak kecil, ada lingkaran kecil di tengah ini adalah keyframe. Ya, ini adalah keyframe. Ya. Jadi Anda lihat, Anda lihat, saya ulangi. Ini saya beri objek menggunakan rectangle tool. Warnanya bisa Anda pilih nanti atau pilih terlebih dahulu juga boleh. Anda bisa menggunakan fill color. Ya. Nah, ini saya kasih warna. Nah, masih ingat kan? Kalau seperti ini berarti keyframe sudah berobjek. Ya, keyframe sudah berobjek. Ya, jadi lingkaran apabila sudah berwarna hitam, ya, sudah berobjek. Ya, jadi itu. Jadi lingkaran apabila sudah berwarna
lingkaran sudah berwarna hitam, ya, itu berarti sudah berobjek. Ya, itu berarti sudah berobjek. Oke. Nah, ya, kalau Anda ingin merubah warna, kemarin bagaimana caranya? Kalau Anda ingin merubah warna, oke. Jadi Anda klik bagian objeknya, ya, ketika sudah berubah warna menjadi pucat atau berubah kusam seperti ini, berarti warnanya sudah Anda bisa rubah. Nah, jadi kalau warnanya sudah seperti ini, warna bisa Anda rubah. Kalau Anda ingin membesar kecilkan objek, Anda gunakan free transform. Nah, apabila sudah ada tanda seperti ini, berarti Anda sudah bisa membesar kecilkan warna. Ya, jadi seperti itu. Anda bisa menggunakan free transform. Jadi warna ini, maaf, ukuran ini bisa Anda besarkan maupun kecilkan objeknya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau saya klik kanan, insert keyframe, kemarin juga sudah kita bahas, bahwa kalau Anda klik kanan insert keyframe, ya, jadi kalau Anda sudah klik kanan insert keyframe, itu sama dengan mengcopy frame sebelumnya. Ya. Jadi ketika Anda klik kanan insert keyframe di sini, ya, berarti itu mengcopy dari frame sebelumnya. Nah, oke. Jadi kemarin Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa kalau Anda klik kanan insert keyframe pada layer 2, berarti dia mengcopy dari frame ke 1. Oke. Jadi yang di-copy itu bentuk, posisi, objek, warna, semuanya di-copy persis seperti frame sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya klik di sini, kalau saya geser baru kelihatan frame-nya, ya. Nah, ini baru kelihatan frame-nya. Ya, jadi baru kelihatan frame-nya. Ya, jadi baru kelihatan frame-nya. Oke, ya. Kita memanfaatkan perubahan posisi saja antar keyframe atau bisa dikatakan namanya teknik frame by frame, itu sudah bisa membuat sebuah gambar bergerak, ya, atau animasi. Kalau saya klik kanan insert keyframe lagi, berarti dia mengcopy dari frame sebelumnya, yaitu frame T3 mengcopy frame ke 2. Ya. Jadi frame 3 ini dia mengcopy dari frame 2. Ya, jadi dia mengcopy dari frame 2. Ya, jadi bentuk, posisi, ukuran semua di copy paste. Ya. Ibarat anak kembar itu kembar identik. Ya, jadi sama, copy sama. Anda cloning. Ya, Anda cloning. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya geser di sini, frame 2 di sini, frame 1 di sini, frame 2 di sini, frame 3 kalau saya geser ya ke sini. Nah, ya. Ini sudah jadi sebuah animasi atau gambar bergerak. Ya. Kalau Anda ingin play, tinggal Anda tekan Ctrl Enter. Ya, Anda tinggal tekan Ctrl
enter. Nah, ya, untuk menampilkan ini Anda tekan Ctrl Enter. Ya, untuk menampilkan preview animasi ini Anda tekan Ctrl Enter. Ya, nanti dia akan menampilkan hasilnya ini. Oke. Jadi ini perulangan dari minggu kemarin ya. Saya harap Anda tidak lupa. Mungkin masih ada yang belum bisa mencoba atau ingin ditanyakan. Silakan Anda boleh bertanya. Silakan kalau ingin, jangan ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau ingin memperlambat, ya, seperti kemarin sudah ada coba, yaitu Anda harus memberikan spasi antar keyframe-nya. Jadi Anda berikan spasi antar keyframe-nya. Jadi Anda klik frame yang ingin Anda geser, Shift Anda tekan, jadi Shift pada keyboard Anda tekan, lalu Anda klik objek selanjutnya, Anda geser aja. Nah, ini saya beri spasi satu frame antar keyframe berikutnya. Jadi ini saya beri spasi satu frame antar keyframe selanjutnya. Nah, ya. Ini seperti ini. Jadi ini saya beri satu spasi. Nah, ini juga satu spasi antar keyframe sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau kita jalankan, Anda Ctrl Enter,
Nah, dia akan sedikit melambat. Ya, dia akan sedikit melambat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, semakin Anda memberikan space atau ruang, spasi antar keyframe, jadinya akan semakin lambat pula. Ya. Kecepatan yang akan dihasilkan animasinya. Contohnya seperti ini. Ini di frame berapa? Ya, kalau di sini bacanya adalah oke. Bacanya adalah layar 1 frame ke 5. Ya, jadi bacanya itu layar 1 frame ke 5. Nah, ya karena saya letaknya di sini. Kalau saya meletakkan di sini, ya, jadi jadinya 3. Ya, layar 1 keyframe ke 3. Ya. Kalau yang enggak ada titiknya ini namanya frame, kalau yang ada titiknya ini namanya keyframe. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya yang frame kelima atau keyframe kelima ini saya geser ke 30. Ya. Jadi di sini ada spasi dari frame 4 sampai 29. Ya. Ini spasinya panjang nih. Ya, di sini spasinya cukup panjang. Ya, ini spasinya panjang sekali nih. Nah, ini berarti akan memperlambat speed atau kecepatan dari animasinya. Ya, jadi dia akan memperlambat dari animasinya. Nah, ini kalau saya Ctrl Enter, ya kalau saya Ctrl Enter, Anda bisa perhatikan di sini. Nah, dia satu ke frame berikutnya ini, ya, dia satu ke sini, dia cepat, ya, dia ke sini. Jadi frame pertama, keyframe pertama ke keyframe berikutnya yang ada titiknya ini Anda perhatikan, itu cepat. Nah, Anda bisa perhatikan, ya, dia cepat ke sini. Nah, ya, tetapi nanti ketika dia ke sini lama, ya. Ya, ini saya geser aja ke sini nih. Nah, ya kan? Anda bisa lihat dia ke sini lama, ya. Dia ke sini lama. Tetapi dia cepat juga kembali ke yang pertama, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini, dia ke sini cepat, ya. Lalu dia cepat kembali juga ke sini. Nah, dia cepat kembali juga ke situ. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda ingin memberikan space yang cukup lama pada frame terakhir, ya, Anda tinggal memberikan space di sini. Anda klik kanan, insert frame saja, karena Anda hanya ingin memberikan spasinya saja. Jadi tidak memberikan objek lagi, tetapi Anda memberikan hanya spasi saja, Anda hanya butuh spasi saja. Untuk memperlambat pergerakan, Anda tinggal insert keyframe. Nah, ya. Jadi nanti ketika di sini dia akan lambat.
Kita ulang previewnya. Nah, dia di sini sedikit lambat, ya kan? Nah, ya kalau ingin lambat lagi ya ini ada. Nah, panjangkan lagi. Otomatis dia akan lambat di sini. Nah, ya kan? Dia akan lambat di sini lalu baru kembali lagi. Ya, jadi kalau secara cepatnya, cara dia bergerak cepatnya seperti ini. Nah, dia di sini lambat juga sampai kembali ke sini. Setelah kembali ke sini, dia setelah kembali ke sini dia kembali lagi ke sini. Ke layer satunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda lihat ya. Sekarang kalau Anda lihat seperti ini, nah, ya kan? Nah, oke, ya. Yang tadi Anda lihat adalah penggunaan objek menggunakan keyframe. Lalu bagaimana kalau Anda ingin menyisipkan atau Anda menambahkan objek baru? Anda ingin menambahkan objek baru tanpa mengcopy dari frame selanjutnya. Itu bagaimana? Nah, itu Anda bisa menggunakan klik kanan, insert blank frame. Ya. Nah, Anda lihat. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Nah, ya. Kalau saya aktif di mana ini berarti? Jadi saya di sini aktif di mana? Di timeline-nya saya kalau bacanya aktifnya di mana? Layar 1, layar 1, lalu frame ke 66. Ya. Bacanya layar 1, frame ke 66. Ya, cara bacanya seperti itu. Layar 1, frame ke 66. Nah, kenapa frame 66 ini kosong? Ya, kenapa frame 66 ini state-nya kosong? Ya. Kenapa kosong? Ayo, bagaimana? Kenapa frame ke 66 ini kosong? Karena, oke kita lanjutkan, karena
belum ada objek yang ada pada frame ke-66. Nah, di sini kita lihat aturan dari insert keyframe. Barusan yang saya praktekkan adalah insert blank frame. Jadi kalau Anda menggunakan insert blank frame, ya berarti kosong state-nya. Ya. State-nya kosong berarti belum ada objek yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau Anda ingin sisipkan objek lagi, bisa. Nah, ini Anda sisipkan objek lagi, bisa. Di sini contohnya saya menggunakan lingkaran. Nah, otomatis bisa. Ya. Lalu saya berikan spasi biar Anda tahu ada lingkarannya. Oke. Ke sini, lalu dia jalan ke lingkaran nanti. Nah, ya. Itu kalau Anda menggunakan insert blank frame, berarti state atau objeknya belum ada, berarti di lembar kerjanya kosong. Baik. Nah di sini Anda lihat. Ya. Menurut Anda, apakah animasi dengan spasi yang cukup panjang ini enak dilihat atau tidak? Jadi spasi yang barusan kita buat ini, ya, animasi yang barusan kita buat ini dengan spasi yang cukup panjang seperti ini, apakah enak untuk dilihat atau bisa dikatakan animasi yang bagus? Oke, ya. Nah, animasi seperti ini, ya. Kalau Anda menggunakan frame by frame, itu Anda tidak disarankan untuk menambahkan animasi yang cukup panjang seperti ini. Ya, Anda tidak disarankan untuk menambahkan animasi yang cukup panjang seperti ini. Ya, jadi itu tidak disarankan ketika Anda menggunakan frame by frame. Kalau Anda menggunakan frame by frame, itu Anda gunakan space atau spasi antar keyframe-nya itu kalau saya menyarankan maksimal Anda gunakan sampai ke 1 sampai 4 keyframe saja. Ya. Itu bagusnya seperti itu. Ya, tetapi semua memang harus sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi kalau Anda menggunakan frame by frame, jadi dia akan membaca keyframe yang ada objeknya saja. Jadi kalau Anda ke sini, lalu ke sebelah, dia tidak membaca objek yang di sebelahnya atau setelahnya, tetapi dia tetap membaca objek dari keyframe sebelumnya. Lalu kalau Anda jalan lagi ke sini, lalu Anda geser lagi ke sini, ya ke frame berikutnya, dia tidak akan membaca ini. Ya, dia tidak akan membaca ini, tetapi dia membaca frame sebelumnya dulu. Ya. Frame yang ada objeknya yaitu frame 3. Jadi dia baca frame 3, seterusnya sampai akhirnya berpindah ke objek berikutnya, yaitu frame 30. Frame 30 dia jalan sampai frame 65 ini, sampai frame tujuan, dia tidak akan membaca frame 65, tetapi dia membaca frame 30. Baru di frame 65 dia membaca objek baru,
Ya. Di frame berikutnya dia membaca objek baru, lalu dia geser lagi, baru dia membaca objek baru lagi. Yaitu cara kerja frame by frame. Jadi seperti itu. Nah, kalau Anda sekarang menggunakan yang namanya teknik motion twin, Anda klik kanan, ya di antara frame ini frame berapa? Frame 3. Ya, layarnya tetap masih layar 1. Lalu Anda klik kanan di sini. Create motion twin. Ya. Bisa ulangi, di antara frame 3 dan frame 30 ini, di antaranya berarti di sini ada boleh, di sini boleh, di area sini juga enggak apa-apa. Anda klik kanan, ya, Anda klik kanan, create motion twin. Nah, akan terjadi ada tanda panah di sini nih. Nah, tanda panah ini menunjukkan panah ke frame selanjutnya, ya. Atau arah busurnya itu ke kanan atau frame selanjutnya. Nah, ini Anda lihat. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, dia dari frame ketiga, lalu masuk ke frame 4. Jadi frame 3 masuk ke frame 4. Objek ini akan jalan. Ya, objek ini akan jalan ke frame 30. Jadi objeknya itu jalan. Kalau Anda menggunakan teknik frame by frame, bukan menggunakan motion twin, objek ini nggak akan jalan. Ini Anda bisa perhatikan kalau yang area ini dia menggunakan motion twin. Ya. Kalau area ini dia belum menggunakan motion twin, tetapi dia masih menggunakan frame by frame. Anda perlihatkan. Ya, jadi yang saya inginkan Anda paham dalam menggunakan frame by frame dan motion twin. Ya. Selain Anda hafal toolnya, Anda juga harus paham dalam menggunakan teknik motion twin dan frame by frame. Ini Anda perhatikan. Nah, dia jalan nih. Ya, dia jalan dari frame 3 sampai frame 30 dia jalan. Ya, ini yang menggunakan motion twin. Tetapi kalau Anda menggunakan frame by frame, dia nggak jalan. Dia di sini itu diam, ya. Dia di sini itu diam. Dia di sini itu diam, ya. Tetapi geraknya itu sesuai dengan apa yang ada di frame sini. Nah, di frame 30. Ya, di frame 30. Jadi geraknya di situ. Ya, dia bergeraknya itu dia diam. Oke, di sini timeline-nya dia jalan, tetapi objeknya itu dia tidak bergerak, tetapi objeknya itu sesuai dengan frame 30 atau frame yang memiliki keyframe. Ya. Nah, baru di sini dia ganti objek lagi. Ya, baru dia di sini ganti objek. Tetapi kalau Anda menggunakan frame by frame, maaf, Anda menggunakan motion twin, saya klik kanan, klik motion twin, jadi Anda klik kanan di antara ini. Nah, dia baru jalan. Nah, dia jalan. Ya, dia jalan. Ya, jadi seperti itu. Oke, ya. Nah, ini dia nggak jalan karena tadi saya ketika klik motion twin itu letaknya frame ada di sini ya. Oke, saya ulangi. Ya, ini kan tadi di sini dia. Awalnya kan di sini. Oke. Ya. Baru ada objek di sini. Nah, jadi pastikan itu di sini, Anda klik kanan di sini, klik motion twin, baru dia jalan.
Anda silakan tekan Ctrl Enter. Ya, jalannya cukup lama dikarenakan apa? Dikarenakan ya, oke. Dia jalannya lama dikarenakan space yang ada di sini itu panjang, ya, panjang. Tetapi kalau Anda memberikan spasi di sini ya jalannya enggak sepanjang tadi. Anda bisa perhatikan. Nah, ini lingkarannya. Kalau sebelum ada, ini kalau mau di remove saja twinnya. Nah, lingkarannya kalau di sini, kalau mau dipindah di sini ya oke. Taruh kasih motion twin. Nah, ya. Nah, motion twin ini ya, bisa kita rotasikan, ya. Bisa kita rotasikan. Oke. Ya. Nah, ya bisa kita rotasikan di sini. Oke. Ketika Anda klik di sini, lalu pastikan properties yang ada di Macromedia Flash Anda itu tampil, ya, properties. Ini tampil pastinya. Kalau tidak tampil, Anda bisa masuk ke sini, window. Ya, lalu properties ini nanti Anda aktifkan. Ya. Ini seperti itu. Nah, ini properties kan aktif punya saya. Ya, jadi kalau properties ini Anda tidak aktif, Anda masuk ke window, lalu properties ini Anda checklist. Oke. Ya. Nah, lalu di sini nah, di motion twin ini Anda bisa memutar objek. Ya, di sini ada motion ya. Kita pakai yang motion. Ya. Kita bisa memutar objek. Ini di sini ada rotate. Ya, di sini ada CW dan double CW. Di sini CW, jadi ada CW dan CCW di sini. Ya, kalau yang CW ini searah jarum jam berputarnya. Nah, ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ya. Ini searah jarum jam. Ya. Tetapi kalau yang contohnya yang area sini saya pakai CW, yang di sini pakai CCW. Nah, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Oke. Lalu kalau di sini ada times, yaitu putaran. Nah, ya. Berarti 3 kali putaran. Jadi dia melakukan 3 kali putaran, ya. Setiap frame-nya dia melakukan 3 kali putaran sampai frame ke-30. Ya, jadi dari sini sampai sini dia melakukan 3 kali putaran. Kalau ini pun mau diganti, ya, menjadi ke 2 kali putaran, ya silakan. Anda tinggal Ctrl Enter saja di sini. Nah, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi di sini kita masih berlatih menggunakan objek yang sederhana. Ya. Minggu depan kita akan mencoba latihan menggunakan sebuah objek. Kita akan menggambar dengan software bantu yaitu CorelDRAW. Kenapa kita nanti menggunakan CorelDRAW? Supaya lebih
leluasa dalam menggambar karena memang tool-nya itu lebih enak digunakan untuk menggambar. Ya, nanti untuk aplikasinya di dalam animasi kita tetap menggunakan makro media flash. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda silakan bertanya. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Anda silakan mencoba ini terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, nanti Anda bisa langsung japri atau konsultasi via sosial media. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.